Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah hasil kerja saya sendiri yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Etika Politik. Oke, perkenalkan, nama saya Bilog dari kelas 1A Teknik Pertambangan NIM 2022 D1 D023. Oke, kita langsung ke pembahasan pengertian sistem dan unsur-unsur sistem filsafat. 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis merupakan menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyediakan hakikat sesuatu atau tentang Anda, kedapatan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi Pancasila adalah cabang filsafat yang menyediakan asal, syarat, susunan, metode, dan variasi ilmu pengetahuan. Oke, yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Oke, yang selanjutnya, yang 2.2, menjelaskan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hierarki, dan logis. Oke, yang ke-1, Pancasila sebagai kesatuan yang sistematika. Pancasila yang terdiri atas ilmu sila Pancasila hakikat merupakan suatu sistem filsafat. Yang kedua, Pancasila sebagai suatu kesatuan yang hierarki. Hal yang dimaksud dengan Pancasila bersifat hierarki dan berbentuk primadonal adalah dalam Pancasila ini berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Yang selanjutnya, yang ke-2.3, menjelaskan unsur-unsur Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena dia dalamnya terdapat nilai-nilai keutuhan, teknologi, nilai manusia, antropologi, nilai kesatuan, metafisika, yang keadilan, keadilan, unsur keutuhan. Secara ontologis adalah manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya Pancasila yang utuh. Unsur kemanusiaan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa dapat sendirinya bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Oke, ke unsur pengetahuan. Bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan berdapat buku semata atas perhitungan untuk rugi dan pemilihan secara kepentingan pribadi. Unsur kerakyatan. Oke. Istilah kerakyatan berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Unsur keadilan. Unsur keadilan istilah adil yang menunjukkan bahwa orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana
halnya sendiri serta atau apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Selanjutnya ke 2.4, menjelaskan esensi atau inti sila-sila Pancasila. Yang satu, pengertian esensi Pancasila. Esensi merupakan kodrat yang dijadikan alasan mengapa suatu bermakna, juga dapat diartikan sebagai inti atau pokok dari sesuatu. Keberadaan Pancasila bukan tidak memiliki arti, karena keberadaan sebagai pedoman hidup dan desain negara menjadikan Pancasila tidak dapat membarui, terlebih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Yang ke-2.5, memahami esensi sila-sila tersebut sebagai kriteria sosial. Pancasila bukanlah berfungsi hanya menjadikan pedoman hidup negara, dasar negara, dan sebagai alat pengesatuan saja. Masuk ke bab 3, penutup atau kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai syarat filsafat memiliki arti bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat atau tidak dapat dipisahkan, karena antara sila pertama dan sila kedua saling mendasari, mengumpul dengan sila-sila berikutnya. Sekian itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.